lebih cepat, lebih baik. Jadi kalian bisa mencari apa yang dibutuhkan saat praktikum ya. Oke, saya mulai ya. Jadi praktikum teknologi bahan praktikum mekanika tanah dan teknologi bahan ini ada 2 praktikum yang harus kalian jalani ya. Tapi digabung dalam satu SKS. Yang saya jelaskan saat ini hanya praktikum teknologi bahannya saja. Untuk praktikum mekanika tanahnya kalian harus tanya lebih jelas ke pajak ya. Semua peraturannya atau pembagiannya itu harus kalian tanyakan ke Pajaki. Oke? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Sebentar. Nah, untuk praktikum teknologi bahan ini ya, kemarin saya sudah sempat share ke beberapa mahasiswa adalah ya, kalian sekarang ini bertugas mencari jurnal. Ya, mencari jurnal tentang material yang dapat digantikan atau dapat ditambahkan untuk penyusun beton. Jadi kan umumnya kalau kalian ngecor beton itu adalah semen, pasir, split, air. Hanya seperti itu, ya. Nah, sekarang kalian cari jurnal buat referensi kalian. Ada nggak sih yang bisa ditambahkan atau digantikan? Entah menggantikan semen, entah menggantikan pasir, split, atau salah satu atau dua-duanya. Ya, itu kalian cari. Ya. Kalau emang mau ditambahkan seperti apa prosesnya atau baca jurnalnya prosesnya kayak gimana atau mau menggantikan kenapa itu juga kalian harus cari tahu jurnalnya. Ya. Nah, jurnalnya itu nggak harus satu jurnal, Bu. Saya nemu 2 jurnal, 3 jurnal. Boleh nggak, Bu? Ini semua tentang mengganti semen atau mau apa? Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh lebih dari satu. Ya. Tapi jurnalnya itu harus 5 tahun terakhir. Jangan yang 10 tahun terakhir, berarti 2015, Bu, ada nih Bu, 2015 dia neliti ini. Nah, itu jangan. Jadi, usahakan semua 5 tahun terakhir jurnal yang kalian mau jadi referensi. Ya. Nah, jurnalnya ini harus terakreditasi Sinta atau Scopus. Jadi, jangan yang tidak terakreditasi. Nah, bahan tambahnya itu atau penggantinya kalian harus ramah lingkungan atau bisa limbah dan mudah didapat. Jadi kalian harus cari bahannya seperti itu. Jangan nanti nyarinya apa tapi susah dicari. Wah, jurnalnya ada nih, Bu, tapi pas kita nyari susah atau kalian nyari itu susah. Jangan. Ya, cari yang gampang yang bisa kalian kerjakan. Nah, material yang kami sediakan di lab ini hanya semen PCC, split, pasir, dan air. Jadi bahan tambah atau bahan pengganti yang kalian mau cari atau kalian mau tambahkan itu harus kalian cari sendiri. Ya, jadi apapun bahan tambahnya kalian bebas boleh, tapi harus kalian cari sendiri. Kami tidak menyediakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Ibu. Oke. Bu, boleh nggak sih saya nggak menambah, saya menggantikan 100%? Boleh nggak? Boleh aja. Kalau memang ada jurnal yang mereferensi seperti itu. Ya, jadi misalnya Bu, saya mau ganti Bu semennya sama fly ash 100%. Boleh nggak? Boleh. Tapi tolong pastikan bahwa kalian jadi beton. Jelas ya? Kalau nggak jadi beton, kita nggak bisa ngetes. Kalian nggak bisa bikin laporan. Bu, nanti hasilnya turun, Bu. Bu, di jurnal hasilnya naik, tapi pas kami ngerjakan turun. Ya sudah, apa boleh buat? Jangan-jangan kalian ngerjainnya tidak terlalu serius. Saya sih berharap jurnal yang kalian baca itu hasilnya baik atau meninggikan atau pokoknya pasti ada keuntungan. Nggak mungkin orang bikin sesuatu atau dia publish jurnal tapi tidak ada keuntungan. Ya, tapi di kalian malah tidak ada keuntungannya sama sekali. Nah, itu kalian harus hati-hati. Jadi tolong usahakan praktikumnya serius, kerjainnya juga serius, jadi ngerojoknya juga baik, juga hasilnya juga baik. Ya, jelas ya sampai sini ya. Oke. Nah, untuk bahan tambah
atau bahan pengganti yang kalian butuhkan, itu kalian harus cari sendiri dan keluarkan biaya sendiri. Jadi makanya kenapa saya bilang mudah didapat, ramah lingkungan, limbah. Karena harusnya limbah itu gratis. Harusnya. Ya, orang nggak akan saingan atau nggak akan orang bernilai kalau limbah. Nah, untuk semen, pasir, split air kita sediakan di sini, jadi kalian nggak usah pusing. Cuman mungkin kalau semen saya nggak sediain, saya minta tolong kalian yang membeli. Ya, biasanya semen 3 roda. Kenapa 3 roda? Karena udah dicari BJ-nya, jadi kalian nggak perlu cari BJ-nya. Jadi harus 3 roda. Ya. Nah, nanti kalian tinggal kasih saya kwitansinya, saya ganti untuk yang semen. Ya, oke. Berikutnya, pengecoran ini nanti kalian ada uji materialnya, mulai dari BJ pasir, BJ split, kemudian berat isi, absorpsi, shift analisis, pokoknya semua yang kalian sudah dapat di teknologi bahan. Ya, saya pernah ajarkan ini pengujian materialnya seperti ini aja. Seperti ini ada uji kadar kotor, ada apa, itu kalian praktekkan saat kalian praktikum di beton. Ya, setelah kalian praktekkan di beton, kemudian kalian akan ada mix design. Itu juga saya sudah ajarkan di kelas cara mix design kalian. Pakai SNI 2000, saya agak lupa. Kalau nggak salah 2010. Ya. Itu udah saya ajarin dan udah saya share. Nah, itu kalian mix design itu dengan hasil yang tadi. Nah, dari mix design ini kalian punya 2 pilihan untuk mengecor. Ya. Pertama adalah pilihannya ini. Bahan tambahnya ini misal ya, serbuk kaca kalian mau ganti semen. Nah, variasinya yang kalian mainkan 1, 2, 3, 4. Jadi harus ada 4 variasi. Bu, variasinya berapa aja, Bu? Nah, itu lihat referensi jurnal kalian. Nggak harus 1, 2, 3, 4. Lihat referensi jurnal kalian. Mungkin dia bagusnya di 20. Oh, kalau di 20 mungkin kita mainnya di 5, 10. Sorry, 10, 15, 20, 25. Mungkin kita mainnya seperti itu. Jadi ini semua persentase tergantung dari jurnal yang referensi kalian. Ya, tapi harus 4 variasi. Pengujian semua di umur 28 hari. Masing-masing sampel 4 sampel. Jadi 4 kali 4 ada 16 untuk variasi. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Tapi kalian tetap harus, ini udah pakai variasi, tetap harus punya beton normalnya. Tetap, wah ini harus 28 ya. Kenapa? Buat perbandingan. Apakah dia akan naik atau turun dari di beton normal. Beton normal itu apa ya? Berarti cuman semen, pasir, split, air. Hanya itu aja. 4 buah dan tesnya ini saya kurang. Hanya di 28 hari. Jadi total yang kalian cor ada 20 buah. Sampai sini jelas? Jelas. Mau tanya Bu, berarti variasinya tuh itu ya kayak persentase bahan substitusinya gitu nggak sih Bu? Wah, maaf, bentar Ulil. Saya membesarkan mic saya kok. Saya nggak terlalu kedengeran. Gimana Ulil, ulang? Jadi variasi betonnya tuh bukan kita tuh ada 2 substitusi, tapi kayak misalkan nih kita pakai fly ash, tapi persentasenya beda-beda gitu ya Bu? Betul. Jadi misalnya kamu mau pakai fly ash, kamu baca jurnal, paling bagus fly ash itu adalah ganti 15%. Nah, berarti nanti kita mainkan di persentasenya. Harus ada 15. Mungkin tadi yang seperti saya bilang, mungkin 15, 20. Depannya 10 dan 5. Jadi kamu pakai 5%, 10%, 15%, 20%. Mungkin seperti itu. Untuk variasinya. Jelas, Ulil? Jelas Ibu. Oke. Banyak banget Bu sampelnya. Kenapa? Itu banyak banget dong, berarti kalau kayak 20. gitu. Loh, ini 16 per variasi plus beton normal 4. Berarti kan 20 kamu sekali ngecor silinder. Jelas? Banyaknya di mana, Ulil? Banyaknya bikin sampelnya Bu. Loh, saya ngecor juga 20 sampel dulu. Walaupun semuanya isinya sama. Nggak ada yang berubah antara zaman saya ngecor, Kak. Bedanya adalah sampelnya. Dulu saya pakai kubus 15 kali 15 kali 15. Kamu pakai silinder. Ini saya ketinggalan.
Silinder diameter 15, tinggi 30. Jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah ya, kalian membuat, ini saya juga agak salah nih kayaknya. 3 tambah 3. Kalian membuat satu variasi. Udah tahu nih paling banyak 15% Bu. Saya mau satu variasi aja. Tapi saya mau lihat perkembangan umurnya. Seperti ini. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya, jadi kamu ngecor tuh cuma satu kali nih. Kalau ini kamu ngecor 1, 2, 3, 4, 5 kali ngecor. Masing-masing 4 sampel. Kalau ini ngecornya cuma 2 kali. 1 beton variasi, 1 beton normal. Jadi langsung 10. 10 dibagi buat 7, 14, 28. 3, 3, 4. Beton normalnya pun sama 10 juga. Ya, sama 3, 3, dan 4. Jadi totalnya berapa? Tetap 20 juga. Cuman ngecornya yang ini ngecornya 2 kali, variasi pilihan 2, kalau pilihan 1 ngecornya 5 kali. Cuman 4, 4, 4, kalau ini 10, 10. Kalian boleh pilih mana yang kalian mau ambil, apakah pilihan pertama atau pilihan kedua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas. Oke. Jelas. Yang menguntungkan adalah, ya ini nih cara kalian, kita balik dulu. Oke ya, sampai sini jelas ya? Oke. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Ya, kemarin saya sudah pesan, usahakan perempuannya hanya 1. Kenapa? Kalau kalian bayangkan kalian ngecor 20 sampel, kemudian perempuannya 2, berat nggak? Kecuali perempuannya, saya diomelin lagi. Kasar kalau saya bilang, perempuannya kuli, kuat gitu loh. Nah, itu ikut bantuin. Kalau enggak, ya deritanya yang laki-lakinya. Jelas ya, jadi kemarin ada yang WA saya, Bu, perempuannya 2, boleh nggak Bu? Saya masih sampai sekarang belum saya jawab. Kenapa? Saya takutnya ada yang laki-lakinya 4, satu kelompok laki-lakinya 4, yang satu kelompok laki-lakinya 2. Kenapa nggak di-share satu-satu? Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian praktikum dilaksanakan 4 hari secara berturut-turut. Kalau kalian mulai Senin, sebenarnya dari Jumat. Jumat itu kalian akan datang untuk persiapan ngeringin material. Karena material itu harus kering. Pasir, split itu harus kering. Ya, cuma datang hari Jumat sebentar, masukin oven, selesai. Ya, nah sisanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu kita akan ngecor 4 hari berturut-turut. Kalau kalian cepat, itu sebenarnya 3 hari bisa. Jadi tergantung kalian. Hari pertama pengujiannya material sama kedua pengujian material, ketiga ini juga masih ada, tinggal ngoven doang. Abis itu buru-buru kalian bisa mix desain, atau mix desainnya dari hari kedua, nanti hari ketiga tinggal melengkapi data dari berat kering yang hari ketiga. Habis itu kalian ngecor. 3 hari selesai. Besoknya buka cetakan tetap. Tapi kan buka cetakan harusnya kan nggak berat. Ya. Nah, ini yang berat buat kalian adalah saya tidak mengeluarkan surat dispensasi. Jadi hitung-hitunglah kalian punya bolong itu 3. Jangan dipakai buat yang karena terlambat lah, karena kesiangan lah, jangan dipakai seperti itu. Kenapa? Karena lab beton itu tidak pernah mengeluarkan surat dispensasi. Ya, mungkin lab lain mengeluarkan, khusus lab beton saya tidak mau mengeluarkan. Karena kenapa? Sudah masuk 1 SKS di sini. Dan menurut saya ya harusnya kalian cuma bolos 1 pelajaran 1 kali gara-gara beton. Itu pun tergantung kalian. Kalau kalian kerjanya lama, ya makin lama. Jangan salahkan saya. Tapi jangan salahkan saya dan asisten. Tapi kalau kalian kerjanya cepat, harusnya kalian cepat selesai. Ya. Nah, kemudian ada waktu untuk pengujian kuat tekan. Untuk yang variasi pertama, untuk pilihan pertama 28 hari. Nah, itu pun cepat. Itu tergantung kalian. Jadi kalian bisa nggak bolos, cari jam yang kalian kosong. Janjian sama pegawai lab, Pak, saya ada kosongnya saya penuh nih, boleh nggak kita ngetes jam 7 pagi? Boleh, orang lab akan datang jam 7 pagi, asal kamu janjian H-1 sebelumnya. Ya, atau saya boleh nggak pas jam makan siang, kebetulan jam 12 saya juga kosong. Boleh. Jadi kamu janjian aja sama
pegawai labnya. Untuk pengujian kuat tekan mereka menyesuaikan dengan kalian. Tapi jangan ntar kalian daripada datang pagi jam 7 pagi mendingan saya jam 3. Nah, itu jangan. Lebih baik menurut saya pagi-pagi sebelum kalian kuliah daripada kalian selesai kuliah. Jadi intinya ini nggak akan bolos harusnya. Bu, gimana yang 7, 14, 28 itu bisa bolos dong Bu? Karena kan sampai 3 hari berturut-turut. Kan cuma pengujiannya cuma lebih sedikit, jadi tinggal cari waktu. Ya, kalau yang tadi kan pengujiannya langsung 20 sampel satu hari. Yang satu kan pengujiannya hanya tinggal 6 sampel. Ya, jelas ya? Kemudian laporan ditulis tangan sendiri dengan bolpen biru, folio bergaris. Nah, berhubung satu kelompok ada 4 orang, saya maunya tulisannya itu ada 4 tipe atau 4 mahasiswa, ada 4 tipe. Tapi satu orang bisa ngerjain 2 tipe, ya 4 mahasiswa. Tapi tolong ya, saking kalian adilnya itu membaginya adalah lembar 1 sampai lembar 10. Jangan begitu, lihat modulnya. Ya, jadi saya berharap satu modul itu satu tangan yang ngerjain. Karena habis itu nanti kalian bingung sendiri. Saya lupa total modul ada berapa, saya nggak pernah ngitungin. Mungkin ada beberapa anak yang hafal. Jadi kalian bagilah sendiri. Jadi saya maunya tulisan tangan itu ada 4 orang. Jadi enaknya adalah satu kelompok satu laporan. Beda ya, nanti Mektan itu laporan, mesti laporan. Mektan itu kalau nggak salah 1 orang 1 laporan. Ya, oke. Setelah laporan tangan saya ACC, jadi setelah kita asistensi semua oke, saya bilang laporan tangannya selesai. Laporan diketik dengan komputer, pakai ukuran A4. Nah ini nih yang paling menyebalkan buat saya. Sudah saya ACC tulisan tangan, tiba-tiba di laporannya karena kalian pakai komputer pasti punya punya apa sih istilahnya, kok saya jadi lupa. Punya temennya, saya nggak tahu namanya apa ya. Punya master. Nah, punya master kalian. Nah, masternya kalian nggak tahu mana yang harus diganti. Nah, terkopilah masih yang lama. Sedangkan tulisan tangannya sudah benar, laporan ketikannya kalian salah. Nah, itu yang saya paling nggak suka. Kayak gini mendingan sekali laporan salah. Kalau kemarin saya suruh push up, sekarang kita janji aja saya kurangin 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin. Jelas ya? Jadi Mending kalau push up laporan sih, Bu. nggak mau saya. Rumah. Kalian tidak belajar. Jadi tolong dilihat dengan tulisan tangan. Kecuali ya tulisan tangannya saya ACC tapi salah. Ya sudah, itu salah saya berarti yang terlewatkan di tulisan tangan. Saya tidak akan kurangin poin. Tapi kalau tulisan tangannya udah benar, ketikannya yang salah saya kurangin 1 poin. Dari total seluruh nilai. Jadi harusnya kalian bisa dapatnya 81, totalnya ya saya kurangin 1 poin jadi 80. Bayangkan kalau kalian salahnya banyak. Ya? Oke. Outputnya yang saya mau adalah pertama adalah laporan praktikum. 1 kelompok 1 laporan. Yang tulisan yang ketikan komputer dan dijilid. Dijilidnya adalah soft copy warnanya abu-abu. Ya. Masukkan jurnal yang menjadi referensi. Jadi jurnal referensinya di print saya maunya. Oke. Berikutnya adalah draft jurnal dengan format CESD. CESD adalah jurnalnya Sipil Trisakti. Itu sudah Sinta 4. Ya. Kemudian poster. Poster itu nanti kalau sudah saya ACC, kalian print dalam ukuran A3 dan mengkilap. Kalau mau dilaminating terserah. Intinya kalau saya pajang ceritanya ya, kalau bagus, saya pajang kalian di pameran atau di promosi. Jadi nggak jelek gitu loh. Kalau kertas nanti robek lah apalah. Ya. Nah, paling lambat semuanya itu dikumpulkan sebelum nilai praktikum harus keluar reguler. Jadi yang dengar-dengar, wah Bu, kemarin sampai praktikum aja sampai setahun laporannya ada yang 2 tahun. Sekarang nggak bisa. Jadi yang tidak kumpul, yang tidak selesai ACC sebelum saya keluarin nilai reguler, saya nggak tahu keluar regulernya kapan ya, karena saya harus tanya, silakan mengulang di semester tahun depan. Ya, saya udah nggak mau perpanjang lagi, bikin saya pusing. Oke. Nah, yang bikin menurut saya privilege kalian, kemudahan kalian.
Nah, ini saya ada draft jurnal. Kalau kalian bisa publish jurnal, minimal sudah terima LOA, bukan submit ya. Kalau submit bisa-bisa sama kalian nggak dikerjain, nggak direvisi. Kalian submit jurnal, ya, itu saya kasih nilai praktikum teknologi bahannya A. 80, sorry, 80. Karena kan harus gabung dengan mekanika tanah. Ya, mau saya terbalik. Mau ini saya nanti kan ada UTS, ada UAS sesuai dengan jadwal dari prodi. Semua ujian tertulis dan close book. Ini UTS UAS saya. Nah, ini dia. Kalau kalian publish jurnal atau sudah terima LOA-nya, mau UTS UAS-nya jelek, saya tetap kasih A. Jelas ya, itu privilege kalian. Ya. Ibu. Kemudian, ya, ini peraturan baru yang saya terapkan. Kalau kalian ada pengujian 28 hari, berarti pilihan pertama harus asistensi dulu laporan sampai modul mix design sebelum pengujian 28 hari. Jadi kalian habis ngecor, kalian punya 28 hari buat asistensi sama saya sebelum kalian nguji kuat tekan. Ya. Kalau kalian nggak pernah asistensi laporan sampai modul mix design, silakan ngulang tahun depan. Jadi biar kalian lebih mau asistensi. Kedua, salah dalam perhitungan pengujian ya dan atau mix design, sebenarnya ini ada tulisan di belakangnya, dan berefek kepada apa yang kalian cor. Jadi misalnya gini, kalian salah mix desainnya hitungannya, tiba-tiba berarti persentase atau berat yang kalian cor berbeda dengan perhitungan yang setelah kalian perbaiki. Ya, silakan mengulang praktikum tahun depan, tidak keluar nilai, tanda selesai nggak keluar, ini saya ketinggalan. Ya, dan harus bayar. Kenapa? Yang kalian bayar waktu praktikum itu sekali itu adalah sudah kalian pakai saat ini. Jadi kalau tahun depan kalian mengulang, silakan kalian membayar kembali. Ya, jadi sebelum ngecor cek kembali hitungan. Ya, jangan pernah menyalahkan asisten karena saya tidak mau asisten disalahkan. Kalian sudah punya PPT saya untuk cara menghitungnya, tolong cross check kembali. Kalau bingung silakan bertanya ke saya atau tanya ke asisten. Kalau asistennya bilang masih bingung atau kalian tidak yakin, silakan tanya ke saya. Jelas ya? Tapi kalau hitungan salah pengujiannya tidak berpengaruh terhadap beratnya, gak ada masalah buat saya. Contoh apa yang nggak ngaruh? Diameter maksimum. Diameter maksimum, kalian misalnya kemarin dapatnya 18,9. Berarti Dmax-nya ngambil 19. Karena pilihan Dmax itu cuma ada, saya jadi lupa. Hafalnya Dmax-nya 25, 19, 15 kalau saya nggak salah. Saya agak lupa. Kalian dapatnya 18. Berarti kan dibulatkan ke terdekat. Terdekat ya, berarti ke 19. Tiba-tiba ternyata kalian salah hitung. Ternyata dihitung ulang kembali. Udah ngecor nih, dihitung pas asistensi. Loh, kok ini salah hitung. Diulang kembali, dapatnya 20. Nah, 20 itu berubah kan dari 18 ke 20. Tapi kan tetap dapat Dmax-nya tetap 19. Berarti kan tidak ngaruh ke mix design. Itu nggak saya permasalahkan. Jelas ya? Selama tidak berpengaruh, salah hitung tidak berpengaruh ke mix design atau ke kalian bahan yang kalian cor, itu tidak masalah buat saya. Tapi kalau kalian belum ngecor, salah desain ya nggak ada masalah, toh belum ngecor. Ya. Oke, berikutnya, tidak pernah asistensi, silakan mengulang praktikum tahun depan. Ya, tidak selesai dalam batas waktu yang ditentukan, silakan mengulang praktikum tahun depan dengan konsekuensi sama seperti ini. Ya, wah, jadi benar. Apa yang mau ditanya ya? Berarti udah selesai saat ini sampai situ peraturan saya untuk teknologi bahan praktikum. Ada yang mau bertanya? Bu, mau nanya Bu. Apa? Tadi untuk apa namanya pengumpulannya itu berarti di semester ini juga. Betul. Dan hati-hati bareng dengan praktikum tanah. Jadi kalian akan tahu laporan praktikum tanah itu akan banyak sekali dan satu orang satu. Kalian harus mulai
apa ya istilahnya, memperhitungkan. Itu berarti udah sampai poster atau udah sampai semuanya, Betul, Bu? betul. Sampai poster, sampai jurnal. Jurnalnya sampai draft saja. Kecuali kalian mau publish. Kalau kalian mau publish, seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian sudah publish, kalian sudah terbit, atau kalian terima LOA di jurnal, jurnalnya cukup tersinta ya. Sinta 5 boleh. Saya nggak akan minta tinggi-tinggi. Sinta 5 ada yang gratis ya. Jangan bilang, Bu, Sinta bayar loh, Bu. Enggak, Sinta 5 itu ada yang gratis. Dan enggak semua jurnal itu bayar. Ya. Jadi, jangan bilang, saya harus bayar. Enggak, carilah yang gratis. Tapi kalau kalian bilang, Bu, saya nggak mau, Bu. Saya mau cuma draft doang. Ya sudah, nggak ada masalah buat saya. Saya nggak harus publish kok. Ini kan saya bilang draft. Ya, tapi kalau kalian bisa publish, kalian dapat LOA, nilai praktikumnya tanpa memperhitungkan lihat nilai UTS UAS, karena kan sini ada UTS UAS kan, ya itu akan saya kasih nilainya 80 dari beton ya. Jadi jangan bilang berharap, Bu, kok saya nggak A pada publish ya. Kalau saya kasih 80 tapi tanahnya ngasih 70 ya nggak A. Karena saya dengan tanah 50%, 50%. Ya lupa. Di sini pun di beton pun saya punya nilai UTS, saya agak lupa berapa persen, nanti saya ituin aja. Ada nilai UTS berapa persen, ada nilai UAS ada berapa persen, nilai poster ada berapa persen, nilai laporan berapa persen, keaktifan pun dari asisten pun, asisten ngasih saya nilai, itu ada berapa persen. Itu untuk nilai teknologi bahan aja Pak. Ya. Oh satu lagi, kalian mencontek saat UTS atau UAS, saya pastikan kalian tidak akan lulus, silakan mengulang semester depan. Salah, tahun depan, bukan semester depan. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu saya masih belum tahu sih Bu, kayak nanti tuh yang praktikum duluan atau gimana tuh siapa ya Bu? Itu berdasarkan apa gitu? Itu bebas, saya dapat data dari kalian. Jadi saran saya kalau saya jadi kalian, saya akan praktikum lebih dahulu. Kenapa? Tenggang waktu saya sama dengan yang praktikum belakangan. Tapi ya kalau praktikum lebih dulu ya berarti harus cari jurnal lebih dahulu, harus cari materialnya lebih dahulu. Satu minggu berapa kelompok ya Bu? 1 minggu itu rencana saya 4 kelompok. Dan 1 minggu sebelum UTS tidak ada praktikum. 1 minggu sebelum 1 minggu setelah UTS pun tidak ada praktikum. Memberi kesempatan kalian yang harus kuis, asisten juga harus materi kisi-kisi biasanya kan dikasih 1 minggu sebelum UTS. Saran saya berikutnya, saya agak lupa, adalah cari teman kelompok, bukan teman kelompok, misalnya gini, 1-2 itu akan praktikum bareng, mulai Senin. 3-4 akan praktikum bareng, mulai Selasa. 3-4, 5-6 akan mulai lagi bareng Senin. 7-8 akan mulai lagi Selasa. Jadi saran saya adalah cari temen yang barengnya itu asik. Asik, jangan salah. Kenapa? Oh, saya request dulu ya. 1-2 itu buat angkatan 22 ya. Saya sudah mau request yang kemarin mengulang praktikum. Jadi 1-2 jangan diplot buat yang baru ya. 1-2 untuk yang mengulang praktikum kemarin. Ya. Tadi apa? Oh, misalnya 3-4 kalian bareng kan. 3 saya akan minta pengujian regu 3-4 itu akan sama. Jadi nanti kan saya akan cek kadar kotor. Nah, kadar kotornya itu kalian akan pakai bersama regu 3 dan 4. BJ-nya juga kalian akan pakai bersama regu. Oh, mungkin kadar kotor kalian bisa nggak pakai bersama. Sorry, kadar kotor enggak. Tapi BJ, shift analisis, berat isi, kalian akan pakai bersama regu 3 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi, aturlah waktu. Kenapa? Karena rencana saya mix design untuk 3 dan 4 itu akan sama. Untuk kelompok 3 dan 4, mix desainnya akan sama untuk beton normal. Jadi nanti kalian, tadi kan saya bilang 20, benar nggak sih 20? Enggak, sebenarnya kalian akan variasi 16 di kelompok 3, variasi 16 di kelompok 4, tapi 4-nya itu beton normalnya kalian akan pakai bersama.
Jadi total 16, 16, 32 tambah 4. Berarti totalnya 36 untuk 2 kelompok. Jelas? Jadi carilah teman kelompok. Bukan teman satu kelompok ya, teman kelompok. Teman kelompok. Pokoknya teman satu kloter lah yang bisa kalian ajak kerjasama. Karena datanya kalian harus sharing. Jelas? Jelas. Stefania mau nanya apa? Berarti untuk minggu depan apa udah boleh langsung mulai atau gimana, Bu? Minggu depan kalian harus asistensi dulu jurnal sama saya. Untuk saya setujui oke atau enggak. Oh, Kalian mau bahan tambahnya apa? Jadi kemungkinan mulai baru minggu ke-3. Karena saya juga belum nyari asisten. Saya baru dapat asisten 1. Saya butuh 3 lagi asisten. Ibu itu tadi yang laporan tulis tangan itu katanya nggak boleh pakai tipek ya, Bu? Gak boleh apa? Oh, Pakai tipek. tipek. Kan kalian punya apa namanya? Bolpen bisa dihapus. Silakan pakai bolpen gitu. Cuma nanti jangan taruh di mobil terus kena panas hilang semua gila asistensi sama saya ya. Ada lagi yang mau tanya? Yang paling enak adalah pilihan kedua. Yang tadi nih. Pilihan kedua. Nah, 10 sampel ini kalian akan sama kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi kalian tinggal ngecoret 30. 10 variasi, 10 variasi, 10 beton normal. Jadi ngecoret tinggal 30 untuk 2 kelompok. Bu, ternyata kelompok 3 sama kelompok 4 pilihannya mau berbeda. Gimana, Bu? Ya sudah, berbeda saja silakan. Yang sama berarti hanya yang 4 buah. 4 buah. Jadi dari 10 sampel ini, nanti 4 sampel akan diambil oleh kelompok 3, sedangkan 10 sampel akan diambil oleh kelompok 4. Kalau kelompok 4 mau pilihan 2, kelompok 3 mau pilihan 1. Jadi nggak ada masalah. Ada lagi yang mau tanya? Makin seram ya praktikumnya ya. Tenang, air sama transport tidak akan seberat praktikum teknologi bahan. Tapi dari tahun sebelumnya emang udah digabung sama mekanika tanah ya, Bu? Betul. Dari tahun 2023. Mulai dari tahun 2023. Dan tanah itu selama ini selalu lancar. Tidak ada yang pernah ngulang. Hanya beton saja yang paling senang bikin anak mahasiswanya mengulang praktikum. Nah, misalnya mekanika tanahnya aman terus betonnya aja yang bikin Nilai ngulang, tetap tidak keluar semuanya. berarti tahun depannya harus ngulang dua-duanya lagi. Kebetulan tanahnya saya udah dapat tanda selesai. Saya punya nilai. Saya nggak tahu ya. Ini kesepakatan saya sama Pak Jaki. Kalau nanti tiba-tiba berubah, saya nggak tanggung jawab ya. Saya nggak tahu. Kalau kemarin asal Pak Jaki ngasih nilai, nilainya bisa saya pakai buat semester tahun depannya. Jadi kalian cukup mengulang tanah, betonnya saja. Tapi saya nggak tahu ya nanti kalau tiba-tiba kebijakannya berbeda lagi. Sampai saat ini sih seperti itu. Tapi diingatkan saya ya, karena saya pasti lupa. Ada lagi yang mau tanya? Untuk asistensi jurnal yang akan digunakan itu mulai dari kapan ya, Bu? Boleh. Besok sudah libur. Mau Senin silakan saja. Di print ya jurnalnya ya, biar saya bisa baca, jangan saya kasih di HP ya jurnal. Kan jurnal paling 10 lembar, 15 lembar. Dan dikasih waktu cerita sama saya udah dikasih rinciannya ya. Bu, saya mau pakai ini, menurut jurnal ini paling bagus ini, jurnalnya pengujiannya ini. Harus cerita. Kenapa? Saya kan tanya, kenapa harus pakai ini? Nah, kamu harus baca tuh jurnalnya. Oh iya, menurut jurnalnya dia mengandung ini, jadi harusnya dia meningkatkan mutu atau apa-apa. Seperti itu. Jadi kamu harus cerita sama saya. Walaupun kamu print jurnal, harus cerita sama saya, kenapa harus seperti itu? Kenapa mau diganti seperti itu? Dan keuntungannya, kelebihannya apa? Menurut jurnal itu. Jelas?
Dan hati-hati, kalau jurnalnya sudah ada yang ngerjain semester lalu dan hasilnya baik, kemungkinan semester ini semester tahun lalu kemungkinan semester ini tidak akan saya izinkan. Kayak contoh, batu bata merah, jangan pakai limbah batu bata merah. Kenapa? Saya sudah dapat mahasiswa yang mengerjakan batu bata merahnya hasilnya baik. Jadi jangan dipakai lagi. Itu boleh di-share nggak Bu apa aja yang kira-kira nggak Wah, perlu? saya nggak inget. Kamu nanti aja sama saya dulu, nanti saya yang bilang. Kalaupun udah ada, tapi saya bilang oke, berarti kan salah saya. Ya, saya nggak ingat kemarin yang sudah publish lagi adalah punyanya Bang Yusuf pakai serbuk kayu. Itu juga sudah. Ya, ya. Terus kemarin punyanya Rifki, aduh Rifki pakai apa ya? Saya lupa. Saya lupa Rifki pakai apa. Limbah kalsit juga udah. Yang saya hafal di kepala saya ya, serbuk batu bata merah, limbah kalsit, apa tuh namanya, serbuk kayu, Rifki saya agak lupa apa. Ya. Kalau fly ash, saya nggak mau ya, fly ash itu sudah banyak, jadi jangan hanya fly ash. Kalau mau kombinasi, kayak kemarin beberapa teman kamu, fly ash-nya diambil 15, nah variasi yang lainnya yang berbeda. Jadi kan saya bilang nggak hanya satu, boleh dua, boleh kombinasi dua. Nah, flash-nya kita pegang, karena kan kalau searching flash itu paling bagus di 15%. Ya, kita pegang 15%, berarti yang lainnya yang kita pakai variasi. Jelas? Jelas. Apa ya kemarin ini apa ya, serbuk karbit masih turun. Saya nggak tahu salahnya siapa. Oh, tadi saya ngomongnya limbah granit apa kalsit sih? Saya agak lupa. Kalsit. Kalsit ya, bukan granit kan? Oh, Bukan. iya, berarti benar kalsit. Saya baca granit, woy. Kalau mau pakai limbah granit, saya punya limbah granit. Yang saya punya di lab itu bahan limbahnya adalah limbah granit. Kalau kamu mau pakai, saya punya. Salah, bukan saya punya. Lab Beton punya. Kemudian fly ash juga Lab Beton punya. Aduh, punyanya Bu Lisa apa ya? Kemarin saya lupa. Saya agak lupa punyanya Bu Lisa apa. Itu saya ralat punya Bu Lisa, takutnya nggak boleh buat praktikum. Dia cuma izin buat anak PA doang. Jangan. Jadi punya dua limbah. Sorry, berarti saya punya dua limbah. Limbah granit sama limbah fly ash. Kalau kalian butuh, itu jangan beli. Saya punya. Jelas? Apalagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya izin live duluan ya Ibu karena ada kelas di jam 10 Sudah ini. satu SKSK saya? Udah Ibu seharusnya. Oh udah. Oke, Iya. baik. Ini ada lagi yang mau tanya? Tunggu. Saya belum. Atala, tunggu Atala. Sebentar, belum keluar kan? Iya belum Ibu. Oh, bentar. Saya print screen dulu ya. Bentar, Atala. Sebentar. Sudah, silakan Atala. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, mari. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, untuk mekanika tanah dan tekban itu digabung nggak Bu? Maksudnya prakteknya dalam satu Enggak, minggu? Oh, enggak ya? tidak digabung. Bu, gimana Bu kalau nanti saya bentrok Bu? Oh ya, ada yang nanya, Bu, kelompok kelompok tanah sama kelompok beton boleh beda nggak? Boleh aja, terserah kalian. Kalau kalian mau berbeda, ya. Nanti Bu, gimana Bu kalau tiba-tiba saya keluarin jadwal tanggal-tanggal segini, Mektan juga keluarin jadwal tanggal-tanggal ini, terus bentrok Bu. Ya sudah, tukeran saja. Jadi misalnya kamu kelompok 5, ngatonya bareng sama harinya bareng sama tanah, ya sudah tukerannya mau kelompok 10 atau mau kelompok berapa. Buat saya nggak ada masalah, tinggal lapor sama saya. Jelas? Kira-kira kapan saya bisa dapat nama dan kelompoknya? Siapa yang mau bantuin saya?
Masih dibuat list sih, Bu. Lagi ngelis di grup, Bu. Kenapa? Kapan saya bisa dapat? Jadi kalau kalian mulai asistensi, saya udah tahu kelompoknya siapa. Oh iya, ya, kalian sudah bisa menyusun sendiri. Kapan saya bisa kapan saya bisa dapat kelompok beton? Karena saya juga mau hitung kira-kira ada berapa kelompok. Satu lagi, kalau kelompoknya nyusahin, kalau saya dengar kabar, misalnya nih kalian berempat nih, sudah ngecor nih, tiba-tiba mau asistensi, saya dengar kabar dari temen kamu, Bu, kita mau asistensi, tapi yang satu susah sekali dihubungin. Kita udah WA, nggak dibales. Kita udah janjian, nggak pernah itu. Saya keluarin kalian, silakan ngulang tahun depan. Nggak ada ceritanya nyusahin 3 kelompok yang lain. Walaupun tadi saya bilang kan, ya sudah pilih kelompoknya bebas kan. Tapi kalau ada saya dengar yang menyusahkan, dengar ceritanya dari teman kalian satu kelompok, saya keluarin kalian. Jelas ya? Kita Berarti perjanjian deal. Pokoknya walaupun asistensinya harus semuanya datang ya, Bu? ya iyalah. Kalau enggak ya kalau mau laporannya satu orang satu. Nah, itu boleh asistensi masing-masing. Ya mau kan? Jadi makanya kalau asistensinya ya harus 4. Makanya saya bilang kalau ada yang nyusahkan, bilang sama saya. Saya keluarin dia. Ya, tapi kalian tunjukin sama saya buktinya ya, Bu. Nih saya udah chat, Bu, anaknya nggak dibales. Nih, Bu, saya cuma di-read doang. Nih, Bu, padahal saya udah janjian jam segini anaknya oke, tapi sekarang belum datang. Lapor sama saya keluarin anak. Silakan ngulang tahun depan. Kalian lanjut. Jangan nyusahkan temannya. Jelas ya? Jadi jangan khawatir, Sevanya. Kalau ada yang menyusahkan, bilang. Oke, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa, Zahran? Ini kan udah lagi mulai di list ya, Bu. Nah, di kelompok saya tuh baru 3 orang, Bu. Cewek 2 dan saya 1, cowok 1. Kalau cewek aja 3 boleh nggak, Bu? Enggak. Kamu kuat. Bisa, Ngecor. Bu? Kamu kuat ngecor 20 sampel. Waduh, berat juga, Bu ya. Ya, kamu bayangkan ya. Jadi gini. Karena kamu kan belum ada bayangannya. 20 sampel silinder tuh seberat apa? Oke, saya kasih bayangan. Semennya itu kalian akan ngecor. Ini kalau jadi 1 ya. Ini kan kalian gak jadi 1. Anggap aja jadi 1 ya. Semen itu akan ngecor 70 kilo. Ya. Split itu kalian akan ngecor sampai 120 kilo atau 130 kilo. Bayangin ya. Pasir itu kalian sampai sekitar 90 kilo. Kamu kuat sendirian. Iya, Bu. Ntar paling saya cari yang cowok lagi deh, Bu. Nah, itu aja. Bukan saya nggak ngasih ya. Kamu bayangkan tuh, kamu harus ngecor segitu banyak. Kalaupun kamu nggak ngecor segitu banyak, yang tadi saya bilang kan, kamu ngecor 5 kali. 5 kali itu kamu ngaduk berat nggak? Ya berat kalau menurut saya. Belum lagi nanti buka cetakan. Saya nggak yakin perempuan-perempuan, karena termasuk saya ya, bisa buka cetakan. Karena harus buka kunci segala macam. Ya. Mungkin bantuin bisa bersihin, itu pasti bisa bersihin cetakan, ngoliin, itu pasti bisa. Nyuci apa, tapi kalau kayak ngecor itu saya tidak terlalu yakin bisa ngaduk dengan rata perempuan-perempuan. Bisa, saya nggak bilang semua ya, beberapa pasti saya yakin bisa. Gitu. Jelas ya Zahran ya? Iya, Bu, jelas, Bu. Oh, satu lagi. Persyaratan ini harus sudah ngambil teknologi bahan ya, sama mekanika tanah. Kalau kalian belum ambil, kalian nggak bisa ngambil praktikum. Materi saya masih ada kan ya, yang mix design kan. Jadi kalian belajarlah dari situ. Jadi kalau ragu-ragu, bingung, bisa tanya. Jadi jangan menyalahkan asisten ya. Saya udah bilang. Tugas kalian yang harusnya kalian tahu bahwa kemarin waktu diajarin Tekban tuh mix design seperti apa. Karena saya bilang loh waktu di kelas, ini keluar ya saat praktikum, tidak keluar saat ujian Tekban, tapi keluar saat praktikum. Jadi tolong didengarkan. Saya udah ngomong seperti itu waktu di kelas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Jelas? Ibu. Apa? Tapi kelompoknya kurang 1 orang. Terus Kamu sama ini? Iya. Sama Jahran? Bu. Iya, Bu. Oke, terus? Terus yang belum dapat kelompok tuh cewek, Bu. Ceweknya berapa orang sih di sini? Aura ceweknya banyak ya, 2-3. 15 Ibu. Kelompoknya ada berapa? Yang bikin kelompok Aura kan biasanya yang paling rajin. Iya Ibu, lagi nge-list sih Bu. Kemarin udah saya list, cuman ada yang kopong gitu Bu. Gini deh, kalau memang ternyata kayak tadi kan sisanya banyak banget ya. Sudah perempuannya 2 boleh. Daripada perempuannya 3 satu kelompok, lebih baik perempuannya 2 satu kelompok. Jelas ya Aura ya? Mungkin di switch aja Bu yang semisal ada cowoknya berlebih. Ya, ya pokoknya maksudnya jangan sampai ceweknya jadi 3. Itu wah berat banget. Kasihan laki-lakinya. Nanti kalau ternyata nggak bulat Aura ya, misalnya sisa 1. Nah itu mungkin yang berlima boleh ya Aura ya, sisa 1. Berarti bisa dapetin 5 ya Bu ya? Jangan 5 semua, nggak mau saya. 4 dulu bagi. Sisa 1 Bu, tinggal 1 orang nggak punya kelompok Bu. Kan nggak mungkin kan dia saya suruh sendirian. Boleh dia tambahin ke siapa gitu loh. Bukannya semua dibikin 5, nggak mau saya. Oke. Nah, nanti kalau sisa 2, Bu, ada sisa 2, Bu. Ya sudah, yang 5-nya boleh berdua. Sisa 3, Bu. Boleh nggak 5-nya 3? Nggak boleh. Sisa 3 silakan bikin kelompok sendiri. Jelas ya, Aura ya? Jelas sih Bu. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Sudah jelas semua? Oh, satu lagi. Kalau saya dengar dari laporan dari asisten kalian tidak on time, asisten ngasih nilai ya ke saya ya. Nilai selama kalian praktikum itu termasuk komponen dalam persentase penilaian saya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah 1 SKS, ini sudah lewat nih. Nanti kasihan yang mau kuliah. Jelas? Ibu. Jelas Ibu. Oke. Yang kira-kira kelompoknya saya nggak akan mau berubah, silakan asistensi sama saya. Ya. Itu tadi Aura mau Aura mau apa? Iya, saya mau tanya Bu, kalau misalnya para asisten sama yang Apa ulang Aura, maaf. membantu itu berarti itu juga harus ada absennya gitu ya Bu? Harus ada absensi apanya? Yang kayak setoran gitu Bu. Katanya gitu. Setor apa? Sama saya setor uang. Enggak, Kenapa? datang terus habis itu kalau Ada. Kan kalian dikasih lembar asistensi saat praktikum. Oh ya. Nanti dikasih lembar asistensi saat praktikum, ada tanda tangan asistennya. Jadi kalian misalnya berempat, dari jam berapa sampai jam berapa, ada tanggalnya, bawahnya ada tanda tangan asisten. Dan itu dikumpulkan saat kalian kumpul laporan praktikum. Ya, untuk ke saya pun, asistensi pun juga kalian ada lembar asistensinya juga. Untuk asistensi laporan. Jadi ada absensi praktikum, ada absensi asistensi laporan. Itu semua nanti dikasih di sini semua. Ya? Buka ya teknologi bahannya ya. Kemarin desainnya seperti apa. Kalau ada yang mau bingung tanya, silakan tanya sama saya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalau kalian juga nggak datang praktikum juga bisa saya keluarkan ya. Kalau alasannya nggak kuat ya. Kalau kuis bilang ya, nanti biar dicari, maksudnya ngomong sama asistennya biar dipikirkan, Bu, saya mau kuis Bu, ya nanti kita pikirkan apakah kita tunda atau gimana ya. Sudah, ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Cukup ya Bu, mungkin. Oke. Jelas semua ya.
Nanti Tanah tolong tanya sama Pak Jaki ya. Keluarnya Pak Jaki kan ya? Satu lagi namanya ya? Iya, Ibu. Pak Ya. Zaki. Berarti Tanah tolong tanya Pak Jaki. Untuk praktikumnya mungkin tanya Pak Sulardi yang lantai 3 juga. Oke. Sampai sini ya hari ini. Ya, nanti tinggal ketemu saya aja kalau mau asisten. Sudah? Jelas semua? Jelas, Ibu. Oh, baik. Saya izin sudahkan